Terima kasih Anda kembali bersama saya Nitya Anissa di Breaking News Kompas TV. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah kita melihat ulang bagaimana ketika ketiga pasangan Capres-Cawapres menunjukkan hasil nomor urut, undian nomor urut yang diambil oleh masing-masing dari pasangan Capres-Cawapres. Nomor urut pertama didapatkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kemudian nomor urut 2 didapatkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, serta Ganjar dan Mahfud mendapatkan nomor urut 3. Tentu ada perbedaan dari mulai cara pengundiannya, cara pengambilan nomornya, sampai tadi hal-hal yang membuat 2019 kalau menurut Mas Arief Budiman ini terasa lebih deg-degan. Tapi sudah dapat nomor urutnya Mas Arief, saya ingin kembali ke Anda. Ketika Anda menjabat sebagai Ketua KPU dari periode 2017 kemudian 2021, selalu kan yang dipertanyakan adalah what's next, berikutnya apa? Karena itu adalah tahapan yang melibatkan banyak orang. Tahapan yang biasanya nih diceknya adalah distribusi logistiknya seperti apa. Tapi sebelum jauh ke sana, tadi Anda mengingatkan saya bahwa Nitya jangan lupa surat suaranya ini yang terlebih dahulu harus dicetak. Berarti sudah bisa dicetak besok ya? Karena atau sudah bisa melakukan proses untuk pencetakan mulai besok ya? Ya, jadi sebetulnya ada 3 hal ya yang penting kita harus perhatikan. Pertama, regulasinya. Seluruh regulasi harusnya sudah selesai. Harusnya. Tapi kalau kita lihat, saya cek di JDIH, KPU, itu sebetulnya ada peraturan yang belum selesai. Dan ini penting peraturan itu, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi itu belum. Ya. Yang kedua, orangnya. Ini orangnya sudah lengkap semua nggak? Ada yang kurang nggak? Jangan-jangan masih proses rekrutmen dan segala macam. Ini juga perlu kita cek. Nah yang ketiga, logistik. Nah logistik itu nanti tahapannya setidaknya ada 3. Pertama perencanaannya, kedua produksinya, ketiga distribusinya. Nah ada produksi logistik yang bisa dilakukan sebelum tahapan-tahapan tertentu itu selesai. Misalnya logistik untuk kebutuhan sosialisasi, nah itu sejak awal bisa. Ya. Tentang tanggal pemungutan suara, tentang DPT, macam-macam ya. Nah, tapi ada logistik yang dia baru bisa diproduksi setelah tahapan tertentu selesai. Salah satunya misalnya yang terjadi hari ini, penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan penetapan nomor urutnya. Nah, jadi unsur di dalam surat suara itu isinya ada fotonya dan namanya. Ada partai pengusulnya. Ada nomor urutnya. Nah, sekarang 3-3-nya sudah terpenuhi. Sudah ada partainya, sudah ada gambar orangnya, sudah ada namanya. Tapi sorry, kan fotonya juga belum tentu pakai. Kalau ini kan adalah foto yang kami pakai di Kompas TV kan. Makanya sekarang KPU biasanya akan meminta kepada masing-masing pasangan calon untuk mengirimkan gambar itu, foto mana yang mau dipakai untuk dicetak di dalam surat suara. Nah setelah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden mengirimkan file itu ya, bisa dalam bentuk printed, bisa dalam bentuk file biasanya, lalu KPU akan mencetak daminya atau contohnya atau modelnya. Nah dummy atau model itulah yang kemudian harus dimintakan approval. Ini di era saya dulu ya, saya nggak tahu sekarang mekanismenya akan seperti apa. Dimintakan approval kepada masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Apakah nanti akan dicetak dengan gambar seperti ini sudah sesuai atau enggak? Karena jangan-jangan biasanya kadang-kadang ada yang juga, loh yang ini kok warnanya lebih terang, yang ini warnanya lebih gelap gitu. Wajah saya kelihatan gelap, wajah saya kelihatan terang gitu. Ya. Kalau Kompas kan kelihatannya membikin sama semua. Semua pakai peci semua pakai jas semua. Betul. Belum tentu. Nanti belum tentu model inilah yang diinginkan sesuai dengan karakter masing-masing. Ya. Apalagi kalau lihat beberapa pemberitaan ya, trennya itu kan cenderung akan menggait pemilih pemula, pemilih muda gitu ya. Saya nggak tahu apakah nanti dalam foto itu mereka akan memakai kaos misalnya, akan memakai baju daerah atau baju full dress seperti yang resmi tadi ya. Kompas gitu ya. Ini kita nggak tahu. Tapi satu pesan saya, proses ini harus dilakukan cepat. Approvalnya kalau memungkinkan ini ya, begitu KPU mencetak
contohnya, daminya gitu, masing-masing pasangan calon mengirim orang yang memang diberi kewenangan untuk menyatakan persetujuan ACC atau begitu tidak, untuk ACC atau tidak. Kekhawatirannya Approve apa? atau tidak. Supaya tidak lama, tidak ada alasan dibawa dulu Ya supaya tidak bolak-balik, karena nanti bawa ke sana, nanti kita mintakan ke apa misalnya ketua tim atau apa yang punya diberi kewenangan untuk approve gitu. Atau bahkan mungkin ini mau dibawa ke paslonnya misalnya. Nah proses itu sebaiknya tidak terlalu lama supaya KPU bisa segera memulai proses produksinya. Karena kalau dilihat ya hari ini berapa? 91 hari mungkin ya. Butuh produksi dan butuh distribusi. Nah distribusi itu bukan hanya untuk kepentingan atau kebutuhan dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Nah di luar negeri itu ya ada daerah yang dekat, ada daerah yang jauh, ada daerah yang mudah untuk mendistribusikan logistik yang ada kepentingan politiknya. Tapi ada pengalaman saya beberapa negara itu agak sulit kalau ada logistik yang untuk aktivitas politik. Nah itu mereka sangat ketat mengirim. Nah makanya biasanya kami berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Kami mengirimnya dalam kantong diplomatik misalnya. Bahkan dulu untuk beberapa negara yang tidak ada direct flight gitu ya, kalau kami lewat kargo itu nanti akan lama berputar-putar. Kami ngirim orang langsung pergi ke negara tersebut. Jadi hand carry begitu. Hand carry, makanya dia langsung bawa kantong diplomatik itu supaya mudah masuk, pemeriksaan tidak terlalu rumit, kayak gitu. Oke, jadi sesegera mungkin supaya pertama sudah bisa dicetak, approvalnya berarti jangan lama-lama. Ini juga berarti imbauan kepada pasangan ini ya, tim pemenangan masing-masing sudahlah di-approve saja secara cepat agar bisa dicetak, fokus kepada distribusi logistiknya tadi. Nah kalau kita melihat 28 November ini kan sudah mulai sebenarnya kampanye, betul, sampai 10 Februari. Nah apa yang Anda ingat dari 2019 terutama ya, ketika sudah mau mulai memasuki masa kampanye terutama, Mas Arief? Partai di 2024 lebih banyak ya, totally ya, partai nasional dan partai lokal dibandingkan seingat saya dengan peserta pemilu partai politik di 2019. Nah yang harus dilakukan oleh KPU untuk menyusun desain kampanyenya itu biasanya memperhatikan setidaknya dua hal. Pertama pembagian wilayah. Karena wilayah kita cukup luas, jangan sampai semuanya bertumpu dalam satu tempat atau satu wilayah, karena itu akan memicu konflik. Yang kedua, pengaturan waktunya. Jadi kalau 28 sampai dengan 10 Februari, 75 hari lah ya, seingat saya 75 hari mereka mengatur. Maka bagaimana mengatur 75 hari ini sehingga terasa adil bagi semua. Bukan hanya soal alokasi waktunya ya, semua dapat 75 hari. Tapi kan masing-masing tentu kepingin saya 75 hari fokus di daerah sini saja. Karena di sini kantongnya nih. Lumbung suaranya begitu. Yang lain itu cukup sehari 2 hari. Nah nggak bisa, karena semua harus dibagi rata. Karena ada yang nanti, atau misalnya gini, untuk kantong saya pinginnya di awal masa kampanye. Oke, karena kan masing-masing punya strategi begitu. Ya, semua masing-masing punya strategi. Nah ini saya mengingatkan ini kan kawan saya dulu nih ya, bagilah secara free and fair gitu ya. Ya apakah diundi dengan cara seperti tadi atau bagaimana? Jangan sampai terkesan salah satu diberi keleluasaan lebih besar dibandingkan yang lain, misalnya. Misalnya ini saya nggak tahu ya, bisik-bisik, saya yang pertama di sini aja, nanti yang terakhir di sini. Tapi kalau teknisnya biasanya bagaimana sih Mas Arief? Biasanya mereka kemudian dari tim pemenangan mengajukan atau enggak, KPU membuat draftnya. Draft saja kalau begitu. Draft. Misalnya Indonesia, kita bagi berapa enaknya? Karena pasangan calonnya ada 3 misalnya, kita bagi 3. Wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur misalnya. Siapa yang duluan di barat, siapa yang duluan di tengah, siapa yang duluan di timur. Nah itu kan pertimbangan yang menjadi krusial. Itu sangat strategis itu. Pertama, kalau misalnya ini perumpamaannya, cara membaginya itu misalnya. Atau bisa juga sebenarnya semua ada di mana, tapi membaginya berdasarkan provinsi misalnya. Provinsi A, B, C, D, bukan berdasarkan wilayah tadi. Itu
pertama mengatur pembagian wilayahnya, kedua mengatur waktunya. Apakah cukup di sini 3 hari, setelah itu berputar ke wilayah yang lain, ataukah 5 hari atau 1 hari berputar misalnya. Tapi kalau setiap hari berputar, energinya besar, biayanya banyak. Ya. Sudah ada di timur, terus besoknya giliran kampanye ke barat misalnya. Indonesia sangat luas, tidak efektif. Nah, jadi membagi waktu dan membagi wilayah ini akan menjadi kunci menentukan apakah nanti kampanye bisa berlangsung lancar, aman, damai. Karena tidak hanya kemudian memikirkan strategi bagi masing-masing partai politik, ini tapi baru kan keamanan ini loh ya. Iya betul. Ya. Itu baru cara membagi peserta pemilu yang hanya ada 3, pilpres. Padahal kan KPU juga harus membagi peserta pemilu untuk pileg. Betul. DPD bagaimana? Misalkan di satu provinsi itu ada 40 calon DPD-nya. Sementara di provinsi itu kabupaten kotanya ada 7 misalnya. Harus berbagi-bagi. Ini rumit memang, tapi makanya kalau saya melihat kalau nggak disiapkan dari awal, nggak diinformasikan dari awal, bisa. Tapi kalau ketika Anda sudah diinformasikan dari awal dong, maksudnya ini kan sudah kemudian diinformasikan sehingga masing-masing kan sudah juga bisa mengatur strategi masing-masing dong. Karena tidak diinformasikan ya saya tidak tahu. Tapi saya yakin sih KPU sudah mempersiapkan itu, gitu ya. Cuma mungkin belum dipublikasikan. Nah ini yang sebetulnya kami itu atau setidaknya saya lah, saya kata ya. Kadang-kadang nunggu, yang ini kok nggak ada infonya, infonya gitu. Tapi saya rasa itu wajar ketika publik juga menanti supaya mereka bisa mengatur juga kan. Ini kita bicara masalah keamanan, kita bicara tentu tidak berharap ada gesekan sama sekali, tapi dengan mengetahui jadwal, kita jadi tahu peta permainannya seperti apa. Mas Aris, sorry saya potong. Saya masih pengen tanya soal what's next-nya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Masih bersama kami di Breaking News Kompas TV dan kami akan segera menyapa ada Irianda Mardanus di studio ini di KPU, tapi usai jeda sesaat lagi.